Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Syahrir Effendi dari Kanwil. Yang terhormat Bapak Kepala Mandua Banyuwangi, yang terhormat Bapak KTU Mandua Banyuwangi, yang terhormat Bapak Ibu Guru Mandua Banyuwangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting ini dalam rangka pembinaan penguatan madrasah unggulan. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, acara kali ini kita buka bersama dengan Ummul Kitab. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Mandua Banyuwangi, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati beliau Bapak Haji Syahrir Effendi selaku koordinator kurikulum dan kesiswaan Kanwil Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Tata Usaha Mandua Banyuwangi, Bapak dan Ibu Waka Mandua Banyuwangi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Mandua Banyuwangi. Marilah kita sejenak menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ma'unahnya. Hari ini kita bisa bertemu dalam acara silaturahim, monitoring dan pembinaan madrasah unggul dari Kanwil Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh beliau Bapak Haji Syahrir Effendi. Kepada kami, kepada kita semua, yaitu Mandua Banyuwangi, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami menyampaikan banyak hal, kami ingin menyampaikan selamat datang Pak Haji Syahrir di Mandua. Insya Allah dengan yang pertama di sini, kalah dengan Pak Kanwil. Pak Kanwil sudah berkali-kali, Pak Direktur berkali-kali. Makanya Pak Haji Effendi ini selalu saya WA, kapan Pak jenengan ke Banyuwangi sama yang di Mandua. Alhamdulillah Allah mentakdirkan bahkan di luar rencana. Padahal hari ini Pak, saya sebenarnya janjian dengan Win Mawon hari ini. Karena jenengan tiba-tiba WA, istiarap semuanya. Saya harus menyongsong dan menyambut panjenengan untuk bisa, karena panjenengan memang sangat saya harapkan
untuk hadir di madrasah ini. Seiring madrasah ini sejak di launchingnya madrasah SKS, madrasah Manpeka, kemudian madrasah keterampilan, belum mendapatkan ilmu apapun terkait bagaimana sejatinya kita mengelola madrasah unggul tadi. Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran panjenengan di madrasah kami yang ya inilah Mandua Banyuwangi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kondisi secara real madrasah kita, bahwa kami di sini baru 1 tahun lebih 6 bulan di madrasah ini. Kemudian tenaga pendidik kami itu sekitar total semuanya 86. Bahkan ini baru-baru ini ada tangisan dan ada bahagia. Tangisan ini bahagianya itu kami ada 9 tenaga guru kami yang mendapatkan penghargaan dari negara pemerintah lewat P3K. Tapi tangisannya justru yang 6 ini di tempat jauh. Bahasa kan udah tiap hari kita bersama, dan itu kami butuhkan. Kok yang dibutuhkan malah dijikuk itu priye kabeh. Nah, oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa dari sekian itu yang baru-baru ini juga ya, makanya tadi juga yang baru-baru ini juga aku ya seneng tapi ya senep juga. Senenge untuk ijol 6, senepe Bu Betty ini menjalankan malah menjauh dari surga malah. Kalau Bu Rini itu mendekati surga, Bu Betty menjauh dari surga karena suaminya jauh. Dan apalagi yang Pak Roni yang dari Probolinggo. Nah, dari Probolinggo. Nah, ini yang perlu kami laporkan, sekaligus mohon kalau bahasanya Pak Sari itu mohon yang jauh didekatkan, yang dekat ya istiqomahkan di sini. Saya sudah tidak bisa bayangkan, pokoknya tadi cerita banyak dengan beliau itu. Ternyata jawabannya dia cospleng. Jangankan jenengan loh Pak, putranya Pak Kabak itu, putranya Pak Kabak itu loh diadohno. Orang Jember ditaruh di mana Pak? Di Trenggalek. Itu putranya Pak Kabak, mesti di Polpek. Dan jawabnya seperti itu. Loh, anaknya Pak Kabak sendiri itu loh malah dapat di Trenggalek. Penyuluh itu penyuluh. Nah, oleh karena itu, kita juga perlu memaklumi pergerakan dalam penataan kepegawaian yang ada di Kementerian Agama. Tapi paling tidak kita bersyukur hari ini Allah telah berikan jalan terang kepada kita semuanya. Kemudian madrasah kami Pak Syahrir, Pak Haji sudah mengembangkan madrasah asrama, berasrama. Jadi santri kami yang putra itu 36, kemudian yang putri itu 120-an lah setelah itu. Karena yang putra ini baru anak kedua. Jadi anak pertama saya mancing itu dapat 6, kemudian rotol siji, kemudian tinggal 5. Kemudian tahun anak kedua itu 31 kalau tidak salah. Jadi itu kemudian untuk yang putri sekitar 120-an, dan untuk yang tahun ini jumlahnya cukup banyak karena memang kita memulai rintisan yaitu Manpeka, di mana Manpeka itu wajib anak itu berasrama. Kemudian siswa kami sebanyak 2.281, terdiri dari 6 rombel. Kami sudah memberlakukan kurikulum Merdeka itu sudah tahun kedua. Jadi yang kelas 12 ini masih KTSP. Oleh karena itu, dalam kondisi yang real madrasah seperti ini, kami sangat berharap untuk mendapatkan bimbingan dan arahan bagaimana kita mengelola madrasah yang unggul. Apalagi kalau bicara tentang madrasah adiliyata, saya masih angkat tangan karena kami sedang menata
apa itu gedung-gedung, supaya gedung-gedung itu betul-betul pernah ya, pernah. Dan mohon doanya, mudah-mudahan tahun 2024 kami mengajukan SPSN, yaitu perpustakaan dan lab terpadu. Dan nampaknya sudah muncul, sudah diregistrasi, nampaknya sudah muncul. Mudah-mudahan ini sudah tidak kena badai dan tidak kena badai tsunami, dan mudah-mudahan tahun 2024 betul-betul harapan kita bersama bahwa kita punya gedung yang sekelas SPSN itu benar-benar terwujud dan tercapai. Demikian kurang lebihnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Haji Syahrir Effendi untuk memberikan arahan, bimbingan, pembinaan, pendampingan, sehingga program kami Madrasah SKS, kemudian MAN PK dan Madrasah Keterampilan ini sudah punya kerontongan yang jelas. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni pembinaan dari beliau Bapak Haji Syahrir Effendi, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala MAN 2 Banyuwangi, Bapak Haji Seroji. Yang kami hormati Bapak KTU, Bapak Ibu para waka, Bapak Ibu guru, tenaga tendik, semuanya yang hadir di pertemuan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan keluarga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini yang penuh barokah ini kita sama-sama kumpul, pertemuan yang tidak disengaja. Aslinya kami kesini tuh Bapak Ibu dalam rangka mendampingi tim KSP kepresidenan terkait dengan PIP. Kebetulan ini mulai hari Selasa Rebo itu di situ Bondowoso, Kemis baru geser ke sini. Karena memang beliau ini kan sering kontak saya, Pak kapan ke Banyuwangi? Saya pikir Banyuwangi itu jauh. Banyuwangi jauh. Kemarin sempat ke sini Bapak Ibu, sempat ke sini pas acara dengan Pak Direktur. Saya sudah di sini ketemu sama beliau, terus sampai Pak Direktur sampai lama ke Mandra 4 ya Pak ya, ke Manfaat ngopi. Terus saya sempat diajak sama Pak Kabak gitu, sama Pak Dir juga sempat diajak, ayo melok. Nah, berhubung saya nggak suka kopi, ngapain nanti orang-orang ngopi saya nggak ngopi kan gitu. Akhirnya saya nolak, enggak Pak, saya nggak ikut aja, saya mendingan di hotel di Aston gitu. Akhirnya yang nggak sempat kesini, karena emang saya nggak suka ngopi. Nah, karena punya riwayat penyakit lambung, karena nek wis kena kopi itu langsung mulet perut itu namanya. Itu akhirnya yang nggak sempat ke sini. Lah pas kebetulan ke sini loh, saya baru ingat loh, iya ini kan kemarin sempat mengajukan MAPK sama MA Plus keterampilan gitu. Kalau MAPK-nya memang sini, terus yang MA Plus keterampilan sini sama MAN 4. Nah, atas dasar itu mendingan ya sudah kalau gitu saya mendingan pagi-pagi ke sini, nanti insya Allah kan sekitar jam 9 dan 10 tim KSP itu kan nanti menuju ke MI swasta Nurul Atta ya Pak ya, Nur Atta di Celuring sama MTS 5 gitu. Jadi memang ini pertemuan memang nggak disengaja ya, memang mungkin beliau karena saya ingat WA-nya beliau, ya sudah saya ke sini juga nanti ke Manfaat. Karena terus terang untuk pengusulan MA Plus keterampilan itu, untuk pengusulan awal memang kami yang melakukan visitasi.
dalam pengusulan ini memang harus ada instrumen. Karena apa? Nanti untuk aplikasi keterampilan itu biasanya itu akan diperiksa oleh kalau nggak Irjen sama BPK. Kenapa kok Madrasah Aliyah ini diusulkan MA plus keterampilan? Begitu juga dengan dengan SKS, itu harus ada instrumennya semua. Kalau nggak ada instrumen, biasanya nanti kita disalahkan. Karena itu kita kesini yang mundur ngindit lah. Ke acara kesini, ya dapat PIP, jadi semua dapat ngoten. Jadi memang ini alhamdulillah, saya juga ikut senang melihat madrasah yang megah ya. Saya kira ini madrasahnya sudah tarafnya sudah ya megah lah, okay. Dari sisi sarplasnya juga bagus, dari sisi siswanya juga sangat ideal. Saya berkali-kali ketemu sama teman-teman kepala madrasah itu, Bapak. Jika siswanya itu hanya di bawah 500, kalau negeri Bapak ya, di bawah 500 atau 300, itu berarti tanda-tandanya pengelolaannya nggak bagus. Tapi alhamdulillah ini di sini kan hampir 1000 lebih ya, 1200 sekian ya. Itu menandakan bahwa trust dari masyarakat terhadap Mandua ini sudah ada. Dan trust ini memang mahal harganya, harus dijaga, benar-benar dijaga. Salah satunya jaganya apa? Ya membuat inovasi. Yang sudah dilakukan oleh Pak Kepala sudah benar, melakukan inovasi. Kalau di Kementerian Agama kan memang ada madrasah unggulan. Madrasah unggulan ini terdiri dari madrasah akademik, madrasah keterampilan, madrasah riset, madrasah program keagamaan. 4 ini Bapak Ibu. Jadi nih jenengan kepengen madrasahnya bagus, cuma 4 aja fokusnya. Mau ke akademik, ke riset, keterampilan maupun ke keagamaan. Sudah. Fokus di situ, udah usah kemana-mana. Ngoten. Nah, kalau akademik itu lebih ke program SKS. Kalau riset seperti yang kita tahu ke MyRes atau ke BRIN atau ke LKTI. Ya. Sedangkan untuk MAPK yang sudah ini nanti sudah selesai ya, sama plus keterampilan. Nah, ini sudah di sini sudah 3 yang mau dijalanin. Ya. SKS plus keterampilan sama MAPK. Risetnya ada juga ya. Insya Allah kalau sudah menggenggam ini, insya Allah itu sudah on the track. Lah tinggal sekarang panjenengan yang mengatur itu, yang mengelola hal ini. Bagaimana caranya agar MA ini bisa benar-benar unggul, bukan hanya unggul di sebatas kertas SK saja. Mungkin perlu kami sampaikan untuk usulan SKS itu sudah kita usulkan ke subdit kelembagaan, begitu pula dengan usulan yang MAN PK-nya juga sama sudah kita usulkan. Jadi senyampang menunggu SK ini terbit tetap jalan Bapak. Kalau kami tetap menganggap itu sebagai rintisan, dirintis aja dulu. Harapan kami memang tidak sampai semester 1 ini selesai itu SK sudah kepegang. Ngoten, itu harapan kami. Makanya kami selalu mendorong seksi kelembagaan itu untuk berkomunikasi dengan subdit kelembagaan di KSKK. Itu. Jadi insya Allah karena ini sudah on the track, tolong Bapak Ibu memelihara ini. Yang semangat, apapun insya Allah yang dilakukan oleh Pak Kepala ini tujuannya demi madrasah. Kita pun di Kanwil itu hanya bisa memberikan informasi terkait dengan plus ini bagaimana nantinya, SKS itu bagaimana, riset bagaimana, terus tentang inovasi itu bagaimana. Ngoten, hanya itu. Selanjutnya semua tergantung oleh kepala madrasah dan semua stakeholder yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan satu-satu mungkin saya mulai dari belakang dulu lah.
Alhamdulillah tadi kan dapat info kalau insya Allah SBSN-nya 2024 ya. Tapi tetap Bapak itu tetap dikawal. Ini berkah nopo nggih, berkah karena itu tadi sering bersilaturahim ya, memanggil pemangku kebijakan yang ada di sana. Jadi pemangku kebijakan tuh Bapak Ibu nggak akan tahu madrasah nih nggak diundang. Ngoten. Jadi ada yang sudah masuk SK, tahu lenyap. Itu kenyataan itu. Makanya itu masuk SK harus tetap dikawal, harus tetap komunikasi dengan siapa? Kalau di SBSN dengan Bu Eri harus tetap komunikasi. Gitu, karena memang yang menginginkan SBSN itu banyak, sedangkan slotnya sedikit. Nah itu memang harus benar-benar dikawal dan sering-sering komunikasi dengan teman-teman di Kanwil maupun teman-teman yang ada di pusat. Gitu. Saya sendiri ikut seneng lah. Semoga nanti SBSN yang memang diidam-idamkan ini bisa manfaat untuk pengembangan mutu di sini. Terus untuk yang kemarin P3K ya. Saya sendiri ya seneng ya senep ya. Terus Bapak juga tadi Pak Saroji juga nyampaikan begitu ya. Tak sampaikan juga Pak Kabak itu loh yang tanda tangan SK, yang paraf SK di jenengan semua itu loh, putrane ya kelempar ngoten. Jadi memang ini memang di luar prediksi, diterima dulu. Kalau kemarin kan pembinaan nih Pak Kandel diterima dulu, jangan sampai ada yang keluar, apalagi mengundurkan diri. Diterima dulu, siapa tahu nanti insya Allah beliau-beliau Pak Kandel sama Pak Kabak TU itu sudah memikirkan hal itu. Kemarin beliau itu bersama kami juga pas kebetulan acara di Jakarta juga sama Bapak sudah menemui para pemangku kebijakan, mikirkan hal ini gitu. Karena memang tujuannya diangkat P3K ini agar kesejahteraan teman-teman ini kan meningkat. Kalau sampai pisah ini kan berarti kan ya gimana ya ngomongnya kan dapurnya kan ada dua nanti ya sing ngebul ya itu. Nah itu memang semoga lah dalam waktu dekat ada info-info terbaru, semoga yang terbaik lah untuk panjenengan semua gitu. Itu untuk yang terkait dengan P3K. Nah, terkait dengan kurikulum di kami kebetulan Bapak Ibu saya ini baru masuk di kurikulum itu bulan April, baru masuk di kurikulum kebetulan bulan April kemarin. Nah sebelumnya memang kami ini saya itu ada di seksi kurikulum di JFU kurikulum, terus habis itu dapat promosi, tetapi promosinya nggak di kurikulum, di pondok pesantren. Katanya teman-teman karena saya nakal maka saya dipondokkan dulu. Setelah di pondok pesantren 1,5 tahun ini kembali lagi ke sini menggantikan posisinya Pak Sudio yang jadi kepala kantor. Jadi ya dikatakan baru ya baru tapi stok lama. Jadi alhamdulillah dengan teman-teman itu banyak kenal, terutama teman-teman yang waka kurikulum yang biasanya dulu kita kan sering mengadakan BIMTEK maupun workshop itu biasanya sering ketemu dengan kami. Gitu. Tapi beberapa tahun ini Bapak Ibu tusinya kurikulum tidak sama kayak dulu. Kalau dulu kami di kurikulum itu godok kurikulum sak guru nih. Sekarang tidak bisa. Jadi kurikulum hanya sebatas kontennya aja, rambu-rambunya kurikulumnya ini. Sedangkan gurunya kami nggak bisa cawe-cawe karena itu ada di ranah GTK. Itu yang bikin kita itu sulit. Kalau dulu kita enak Pak, kita buat desain kurikulumnya, yang di KSKK desain kurikulumnya ngebimtek sekali. Makanya sekarang kan mohon maaf kadang kan ada miss antara yang keinginannya yang di kurikulum dengan yang di BIMTEK itu ada miss gitu.
Nah itu mungkin, aduh saya gini tuh pas masuk, kok posisinya kayak gini ya, kok kayak dulu. Kalau dulu tuh enak. Jadi kita ada program apa langsung nanti ngebiptek gitu langsung. Nah saya itu kepengennya terkait dengan kurikulum ini, kita nggak malu-malu sih Bapak Ibu. Kita kepengen kayak di sebelah ada guru bina, ada sekolah penggerak, guru penggerak, pengawas penggerak, ada seperti itu. Karena dengan seperti itu kurikulum itu bisa nancep. Yang sekarang terjadi kan tidak. Ya mohon maaf, kita ini dapat SK, habis itu cul. Beliau yang berkolaborasi sendiri, mencari sendiri, itu yang terjadi. Aneh ke Polonnya nggak kayak beliau, hanya nerimo saja, webinar terus, ya tidak bisa. Padahal kurikulum tuh butuh praktek. Kalau hanya webinar nggak akan masuk. Alhamdulillah tadi saya sempat dilaporkan bahwa di sini sudah mengadakan beberapa kali memanggil di sebelah, teman-teman sebelah, tidak apa-apa. Wong namanya cari ilmu kok, cari ilmu mana saja. Kalau ada yang nyalahkan, sampaikan ke saya. Karena apa? Kami ini merasa malu juga. Ada SK-nya, tapi kita tidak bisa ngebiptek. Saya sudah sampaikan ini ke Pak Suwardi, ke Pak Kasubdit, Pak tolonglah gimana caranya itu biar kurikulum kayak dulu K13 tuh Pak, kan setelah keluar SK ada biptek toh, tek gitu. Akhirnya kan apa? Bisa nyengkrem. Yang terjadi sekarang kan tidak. Gitu. Jadi programnya tidak sampai ke bawah. Akhirnya yang terjadi banyak bingung. Ya, kulaan ilmu di sini kok nggak sama dengan yang di sini. Ya, bingung lagi dong. Terjadi kan Pak itu kan Pak. P5, P2 RA-nya sini kok nggak sama dengan yang P5, P2-nya sebelah, nggak sama. Ngoten. Ya itulah yang terjadi sekarang. Jadi kalau saya bilang sudah. Selama ada keinginan untuk nambah ilmu, silahkan, saya bilang gitu ke teman-teman. Kami ini belum bisa membuat piloting terkait dengan madrasah ini. Alhamdulillah yang kemarin hanya pilotingnya itu peninggalannya Pak Gio itu yang di MI. Sementara ini hanya MI, ada 7 MI di Sidoarjo itu yang menjadi piloting kurmer. Gitu. Dan alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Karena apa? Karena ada pendampingan. Itu pun yang mendampingi bukan kami Pak. Mohon maaf kami di kurikulum dan kesiswaan itu hanya punya 3 orang Pak. Hanya punya staf 3 orang, 4 sama saya. Ngurusi kurikulum dan kesiswaan. Kami ini Pak, Kasubditnya 2, Kasubdit kurikulum dan evaluasi dan Kasubdit kesiswaan yang ngurusi PIP, ya, MyRes, KSM dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi kurikulumnya yang ngurusi kurikulum mulai RA, MI, MTS, MA. Punyeng Pak. Saya mohon maaf pada saat ditanya kurikulum RA, saya loading dulu. Pikiran tuh loading, saya sibuk-sibuk ya. Pak, gimana untuk terkait RA ini Pak? Nanti mati Pak. Santai. Karena yang dipikir banyak. RA, MI, MTS, MA loh Pak. Masalah hanya 3 kan nggak cukup Bang. Paling saya bagi RA, MMDS, MA-nya ikut siapa? Hanya 3 Pak. Nah itu makanya saya kemarin mau nambah memang. Insya Allah mau nambah 2 orang memang. Mau nambah 2 orang untuk kita ajak ke sana ke Kanwil insya Allah itu. Jadi memang dengan personil yang hanya segitu ngurusi 22.000 madrasah mohon maaf kadang respon kami agak telat, tapi insya Allah kalau saya Pak prinsip siapapun yang WA pasti saya balas, siapapun, karena saya punya prinsip itu layanan. Saya juga kalau WA orang nggak dibalas juga mangkel.
Makanya saya tidak mau buat orang itu mangkel, Pak. Siapapun monggo bisa dicek. Kalau WA saya siapapun pasti akan saya balas. Saya nggak milih-milih. Baik yang ada di nomor kontak maupun yang tidak, saya tidak milih-milih. Pasti akan saya balas. Tanya apapun. Kadang beliau tuh karena saya memang orang lama gitu Pak. Saya kebetulan lama di kurikulum. Dulu nyetap di kurikulum hampir 11 tahun. Sehingga dengan teman-teman guru, dengan teman Waka, dengan teman-teman MGMP, kepala itu kenal semua, hampir kenal semua. Dan rata-rata, meskipun saya orang baru, paling tua, maksud paling tua, paling lama. Sehingga apapun permasalahan tendik, guru, satpras pasti ke saya, Pak. Karena lebih enak gitu loh katanya anak teman-teman tuh lebih enak. Ya sudah, Bu, ini nomornya. Gitu. Saya tidak bisa intervensi ke sana, takutnya nanti dipikir saya dapat apa-apa gitu. Monggo saya komunikasikan dulu, nek wis cair baru nanti Bu silahkan hubungi beliaunya langsung. Saya gitu Pak, Bapak Ibu. Gitu. Jadi terkait dengan kurmer apa yang sudah dilakukan oleh beliau, saya kira sudah baik, sangat baik. Silahkan pulaan ilmu sebanyak-banyaknya. Saya tidak akan membatasi itu, ya tidak ada yang salah ya dalam mengupgrade ilmu pengetahuan ini. Tidak ada yang salah. Tugas kami yang paling berat sebenarnya menyamakan persepsi dengan Bapak Ibu pengawas. Makanya kemarin saya ada beberapa pertemuan dengan Bapak Ibu pengawas. Tolonglah Bapak Ibu pengawas itu berubah mindset juga terkait kurikulum ini. Karena kurikulum Merdeka ini cuma satu kuncinya, berubah. Ini gak berubah, ya muspro. Gitu, berubah. Jadi ini jangan sampai hanya sampulnya saja yang dirubah, dalamnya, isinya, bahkan prakteknya sama. Tolong benar-benar itu dilaksanakan. Dan tugas dari Kepolo, Bapak Waka itu untuk mengontrol ini. Gitu. Jadi nggak salah sebenarnya. Tugas beliau ini. Jadi mengontrol. Kalau nggak dikontrol Pak, lepas. Gitu. Nah kemarin saya terus terang baru datang tadi malam dari Tangerang, rapat koordinasi AKMI. Nah itu ada informasi, ini masih sekedar informasi lah. Insya Allah kurmer ini kan belum didok Pak. Kurmer sebenarnya belum didok. Insya Allah nanti ada namanya kurikulum nasional. Gitu. Tapi embrionya, masternya itu dari sini, gitu. Karena memang belum. Ini kan masih uji coba. Asli masih uji coba, Bapak. Gitu. Jadi makanya itu berubah itu merupakan kata kunci. Jangan hanya berubah di sini saja, di sampulnya. Ya, jadi ini masih off the record ya. Insya Allah beliau kemarin dahulu bahwa nanti ada kurikulum yang memang nanti sudah dipatenkan, ngoten. Dan tidak akan geser banyak dari yang sekarang. Insya Allah begitu. Apapun namanya, apa kurikulum nasional nanti, itu nanti seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemarin kami sebenarnya yang paling berat itu mengajak perubahan mindset Bapak Ibu pengawas sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ini kan sudah banyak yang diikuti ya, webinar ini, pelatihan ini, mengundang ini. Ini berbanding terbalik dengan teman-teman kita Bapak Ibu pengawas. Nah, itu sebenarnya yang tugas berat kami. Apalagi Bapak Ibu pengawas ini kita pasrahi untuk benar-benar mengadakan pembinaan di masing-masing madrasah binaannya. Nah, ini madrasah binaannya wis ngelontok kayak di Man 4 Man 2 ini. Pengawasnya masuk, ya ini telan. Kan kasihan Bapak Ibu. Makanya kemarin kita ngadakan pertemuan dengan Bapak Ibu pengawas dua kali. Apakah itu terkait dengan terkait dengan penyamaan persepsi kurikulum, itu kemarin kita sudah mengumpulkan Bapak Ibu pengawas 2 kali. Dan ini saya lagi punya utang sebenarnya, bukan utang ya, punya janji ke Bapak Ibu pengawas untuk mengumpulkan kembali teman-teman.
untuk tindak lanjut hasil kedua kali pertemuan ini. Karena apa? Ya itu tadi, jenengan wis paham, wis ngelontok. Takutnya Bapak Ibu pengawas nih nggak pede itu, Bapak Ibu nggak bawa ilmu masuk ke sini ya gemeteran Bu. Gitu. Pasti jenengan pasti di apa ya? Kita nggak kepengen seperti itu. Kita kepengen menjaga marwah Bapak Ibu pengawas kita biar punya marwah gitu loh. Bisa tegap gitu loh, menyampaikan terkait dengan ini. Terus yang selanjutnya terkait dengan kurikulumnya, kemarin itu kan nggak tahu kalau di sini untuk pengesahan kurikulumnya sendiri apa sudah terima Kalau terima belum campur dia kirim. Pena. Oh iya, alhamdulillah. Oh iya. Iya benar. Kemarin itu pengesahan kurikulum yang sudah mengesahan ke kami itu baru 900 madrasah aliyah se-Jawa Timur. Sedangkan madrasah aliyah di Jawa Timur hampir 2000 baru 900. Jadi memang masih banyak madrasah-madrasah khususnya yang swasta yang belum bergerak. Kalau sini, data sini termasuk induk KKM ya. Nah, tolong seperti ini, tolong Bapak Ibu ya. Ini mungkin pesan kami dibantulah untuk mensosialisasikan apakah itu kurmer, apakah itu informasi apapun ke madrasah-madrasah khususnya yang swasta. Karena tugas kami yang terberat itu swasta Bapak Ibu, swasta beneran. Saya tuh Bapak Ibu ya, kalau negeri itu gak tak pikir, bukannya kami apa ya, gak tak pikir juga. Karena apa? Negeri itu wis satu tuh gurune itu wis pegawai negeri. Nek gak nurut yo kebangetan. Nggih, nek gak nurut kebangetan. Jadi kudu nurut. Mohon maaf kalau bahasanya Bapak itu kan satu komando. Kalau jenengan nurutnya dalam arti nurut apa? Ya nurut Pak Kepala niki. Kalau ada pelatihan yo diikutin. Kalau ada program, ayo disongsong program itu. Nah itu kami. Kalau negeri itu kami terus terang tidak seberapa ini Pak. Yang paling berat memang swasta yang paling berat. Di pikiran kami itu hanya swasta. Kasihan Pak. Kurikulumnya gonta-ganti begitu. Keluhannya teman-teman swasta. Ya ngajari panggah yang ngono gitu itu. Lah peran induk KKM ini sebenarnya peran yang sangat-sangat vital untuk gimana swasta kita ini bisa sama lah minimal atau minimal sejajar lah gitu. Itu perannya sini sebenarnya. Kami dibantu itu aja Pak. Kami tidak minta banyak-banyak, dibantu itu untuk mensosialisasikan kepada teman-teman swasta kita. Ayo sama-sama bantu karena memang yang swasta ini yang terbanyak di kita. Nek punya kemampuan, ayo sama-sama memberikan kemampuan itu. Ya. Itu kami Pak. Makanya itu selama ini kan ada beberapa kami ini pelatihan, kami banyak menyasar yang swasta. Terus terang kami banyak menyasar yang swasta karena perlu upgrading yang swasta ini. Itu. Terus yang tak kalah pentingnya Pak, Bapak Ibu, kemarin itu kan kita kan sudah berlangsung kegiatan KSM dan MyRes gitu. Terus terang Jawa Timur lepas, nggak bisa juara umum. Kita bisanya hanya di juara 2 semua. KSM juara 2, MyResnya juara 2. Juara KSM itu Banten juara umumnya. Dengan posisi emasnya sama-sama 4. Kita 4, bahkan kita duluan emas 4. MyRes Jawa umumnya Jawa Tengah 3 emas, kita juga 3 emas, selisih 1 perak gitu. Dan yang sangat miris Bapak Ibu, dari 11 mapel KSM ini yang negeri hanya berapa? Hanya 3. Miris Bapak Ibu.
Jadi jangan sampai nopo nggih. Ayo mulai sekarang tunjukkan prestasi. Karena bagaimanapun KSM dan Mares itu wajahnya Jawa Timur, wajahnya madrasah. 11 mapel, 6 madrasah, 5 sekolah. Dari 11 mapel, yang negeri hanya 3. Lainnya madrasah swasta, sekolahnya sekolah swasta semua. Ya Allah, itu berat gitu. Jadi tolong, kalau di sini memang punya program unggulan, apapun ya program unggulan, monggo dimulai. Ya saya yakin sih dengan input siswa yang banyak, insya Allah pastilah ada bibit-bibit unggul yang dari sini. Saya yakin itu, aku yakin pasti ada. Jadi mohon jika ada KSM maupun Mares, nyuwun tolong benar-benar diseriusin. Gitu. Terutama Mares. Kalau Mares kan masih terbuka peluang, masih bisa terbuka peluang untuk madrasah karena Mares itu untuk madrasah semua. Monggo mulai sekarang risetnya bisa dimulai. Yang penanggung jawab riset sinten nggih? Lah, nggih. Monggo Pak. Kunci di riset itu kemarin saya dapat bocorannya. Tema riset itu sekarang apa? Sudah Pak, masuk ke tema itu. Jadi penelitiannya ikut tema itu. Umpama tentang moderasi beragama. Jadi risetnya itu member ke situ. Ngoten. Jangan segan-segan cari ilmu. Saya dengar ada ini Pak, rumah kir di Malang. Sampun nggih. Itu diseriusin Pak. Karena yang kemarin masuk riset itu di Mares itu semuanya rata-rata didrill sama rumah kir. Di babak 30 besarnya rata-rata 30 besar ke sana kemarin. Enggak yang Mares. Yang pembinaannya disuruh yang terakhir selesai. Oh ya sudah benar. Nah itu Yang mas di ke ini yang 10 nggak apa-apa lah. Berarti kan sudah masuk 30 besar. Ya bismillah tahun depan insya Allah. Gitu insya Allah. Tolonglah bener-bener ayo coba menggali kearifan lokal yang ada di sini. Gitu. Kuatnya di mana? Kalau memang kuatnya di sains ya sains. Tapi kalau kuatnya di sosial budaya, humanoria ya monggo. Dia itu diperkuat. Saya kira sini banyak loh. Moderasi beragama sini kan sudah terbaik ya. Yang kemarin yang launching itu kan ternyata diapresiasi benar sama Menteri Agama itu. Lah itu bisa diangkat Pak. Bener bisa diangkat itu. Insya Allah bisa itu nanti. Ngoten. Ya, jadi itu kemarin benar-benar kita dapat tamparan ya. Sebenarnya KSM tuh kemarin KSM sama Mares sebenarnya kita sudah peluang untuk juara umum semua. Pas di pengumuman terakhir Pak yang mapel ekonomi itu kan jago saya kan men 1 Kabupaten Malang. Ternyata zong nggak dapat apa-apa. Aduh saya. Padahal kita sudah landing 4 emas sudah dengan Banten. Banten masih 3 emas, kita 4 emas. Ternyata Banten juara 1. Aduh lemes saya. Semua teman-teman lemes semua. Tuh teman KKN yang ikut di Kendari itu lemes semua. Itu benar-benar ini memang insya Allah menjadi evaluasi bagi saya pribadi di kurikulum terkait dengan KSN dan Mares ini. Karena memang ini wajah Jawa Timur. Jadi itu. Terus selanjutnya ini hanya informasi terkait dengan PD AKMI. Atau di sini masuk yang piloting PD AKMI apa belum? Enggak ya? Yang untuk AKMI kelas 11. Kelas 11. Enggak masuk. Masuk apa? Masuk ya? Oh, masuk nggih. Oh, 1 sama 2. Jadi insya Allah nanti kan ada Zoom juga nih jam 9. Jam 9 ada Zoom. Karena informasi di PD AKMI itu banyak yang belum validasi. Belum validasi sehingga mohon kiranya nih ada informasi terkait itu. Kita juga dibantu sekali lagi kan, kita dibantu Pak Woro-Woro ke swasta. Ini yang belum validasi ini dari 3.600 madrasah itu
masih sisa 900 ini yang belum validasi. Nah, rata-rata kita lihat kemarin lapornya itu rata-rata dari madrasah swasta. Nggih, makanya itu mohon diworo-woro juga karena sebagai induk KKM bisa woro-woro ke teman-teman swasta. Terkait dengan MA plus keterampilan Bapak Ibu, tadi ada 6 insya Allah ada 6 jurusan program keterampilan yang akan dilakukan. Saya kira itu sesuai dengan kemampuan yang ada di sini, kemampuan gurunya, ketersediaan gurunya, maupun bakat minat dari anak-anak. Mohon kiranya ini salah satu plus ini memang salah satu, unggulan yang ada di Kemenag, di KSKK, di madrasah. Kita tahu bahwa gempuran dari SMK itu kan sangat ini ya, masif gitu. Salah satunya untuk bentengnya agar kita nggak kalah saing, memang selain kita unggul di akademik, unggul di agamanya, juga ada keunggulan di plusnya ini. Mohon kiranya nanti penanggung jawabnya benar-benar Pak G, benar-benar ini bisa benar-benar nyata Pak. Kalau di keterampilan ini harus benar-benar nyata, ada produk yang bisa nanti disampaikan ke masyarakat ya, kalau minimal ke wali murid, maksimalnya bisa dinikmati oleh masyarakat nanti. Nah, nanti jenengan bisa saya minta nomor jenengan nanti kita hubungkan dengan teman-teman pelaksanaan aplis keterampilan nasional, sehingga pergerakannya itu bisa lebih cepat gitu. Apa yang dibutuhkan biasanya kalau di aplis keterampilan itu ada job sheetnya. Terus bagaimana nanti caranya setelah anak-anak itu keluar, hubungannya kemana. Ini terus terang saya ini lagi mencoba MOU sama Kadin Institute di Surabaya terkait dengan plus keterampilan ini Bapak. Mohon doanya bisa dipermudah nanti apa yang kami laksanakan, di mana Kadin Institute itu membawahi beberapa perusahaan yang ada di Jawa Timur. Membawahi beberapa perusahaan. Kemarin SMK di Surabaya itu sudah goal MOU dengan Kadin Institute. Tinggal kami nanti yang di Kanwil semoga bisa goal juga mengikuti jejak teman-teman dinas provinsi. Harapannya nanti ada pendampingan, ada siswa yang lulus nanti bisa ditampung di asosiasi Kadin Institute itu harapan terbesar kami seperti itu. Jadi untuk plus keterampilan tolonglah nanti untuk sarananya apa sudah ada Pak? Sebagian ya, sambil ini Pak dilengkapi. Tolong benar-benar serius karena memang ini yang salah satu salah satu keunggulan lah dari madrasah kita, salah satu keunggulan. Dan ini nanti bisa menjadi brand madrasah ini, unggul akhlak, unggul akademik, juga unggul keterampilannya, vokasinya. Harapannya kalau sudah seperti itu, insya Allah saya yakin insya Allah semoga yang terbaik untuk Mandua ini. Mungkin itu, mungkin ada yang mau tanya ke saya terkait hal-hal tersebut, atau ada yang belum saya sampaikan, monggo. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan baik Manpika, Manplus keterampilan maupun SKS ya. Monggo. Kan ada yang lupa SKS ya. Terkait dengan SKS memang kemarin ikut pertemuan yang di Madiun. Jenengan ya? Oh iya, makanya wajahnya kok gak asing ya. Ini tuh. Iya, memang masih Pak Dir itu yang lama masih belum berkenan paraf aja. Kemarin saya ketemu sama Pak Kumis, Pak Wardi, Pak piye Pak iki Pak untuk SKS Joyo. Ini kan sudah baru toh Pak PLT toh. Semoga disegerakan katanya bilang gitu. SKS juga sama Bapak Ibu, karena memang ini layanan.
layanan, maka layanan ini harus beragam ya, harus benar-benar dilayani. Nggak tahu kalau di sini SKS-nya dikelompokkan apa heterogen Pak? Sementara untuk semester 1 Heterogen. Terus semester ini langsung Semester 2. Nah, semester 2 langsung nanti dihomogenkan. Oke. Monggo. yang di mati Mm-mm. kita belajar yang itu yang pertama kita Heterogen kan? semester Iya. Oke. Pilihan-pilihan heterogen, homogen itu memang pilihan sini. Ya, kita karena di juknis itu memang ada pilihan itu heterogen maupun homogen. Monggo. Oke, monggo tetap dilaksanakan Pak, karena memang sudah kita usulkan. Oke, moga-moga nanti moga-moga lah kembali lagi semuanya sama Pak. Kita mau minta cepet di pusat juga sama Pak. Di kurikulum itu orangnya hanya berapa? Gak sampai 10 ngurusi se-Indonesia Raya. Ngoten. Jadi SDM-nya memang benar-benar kurang kita. Kalau memang bicara efektif efisien, ya di Kementerian Agama sebenarnya. KSKK tuh nggak sampai 10 orangnya Pak. 10 itu sudah direpotkan urusan ngebimtek, sosialisasi, workshop. Jadi urusan-urusan administrasi itu kadang dikesampingkan dulu, baru setelah ini selesai semua baru administrasi ini jalan. Ngoten. Tetap aja Pak, penanggung jawabnya sinten Pak yang SKS jenengan? Pak Fadri dulu. Jadi ada Oh Pak Fadri. bagian pengajar SKS, Hmm. yang ketiga ada yang Nggih, yang SKS sinten? Oh Pak Fadri, ya. Nah, di SKS ini nanti tolong juga guru-guru BK-nya aktif nggih. Guru-guru BK-nya nah, jenengan juga aktif ya, karena nanti di persimpangan ini akan banyak masalah untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan ini tadi. Ya, nanti biasanya di persimpangan ini sudah kita proyeksi, tahu-tahu nanti anaknya di tengah jalan ada masalah, itu peran BK itu wajib. Dan jenengan juga wajib sering-sering komunikasi sesama SKS nanti. Karena nanti yang bahaya itu bukan bahaya ya, sekarang nggak bahaya tak gitu. Tantangannya BK itu yang SKS itu terjadi pada saat nanti masuk ke perguruan tinggi. Itu yang memang selalu setiap tahun kita ketir-ketir. Karena kita nggak tahu regulasi yang ada di sana. Kalau di aplikasi itu kadang ada yang minta 6, ada yang minta 4. Nah, jenengan sering-sering komunikasi sama teman-teman yang memang notabene sudah lolos terus ke perguruan tinggi itu tadi. Jangan ambil yang 4, ngambil yang 6. Tetap karena kita ini kan yang 6. Tapi kadang di menunya hanya ada 4 gitu. Jadi tolong nanti BK pada saat nanti anak-anak ini berarti kan 2 tahun lagi kalau ada percepatan ya. Berarti 2 tahun lagi itu jenengan harus sering komunikasi dengan sesama BK penyelenggara SKS. Gitu. Jangan sampai yang kejadiannya di sebelah ini terjadi lagi di SMA Genteng itu kan dulu kan masif itu SMA Genteng. Setelah SMA Genteng MAN 2 Kota Malang gitu. Karena kekeh BK-nya tidak bisa. Karena nanti yang daftarkan biasanya BK gitu untuk ke perguruan tinggi. Jadi sering-sering nanti komunikasi kali teman-teman BK. Nanti bisa minta nomor saya ke Bapak ya. Nanti saya hubungkan ke teman-teman memang sukses di penyelenggaraan SKS sampai ke perguruan tingginya seperti apa. Nanti kita sambungkan, konekkan ke teman-teman sesama BK. Itu. Mungkin itu Pak. Monggo Bu Leli. Sehingga antara keterampilan yang kita laksanakan di sini
Ya Bu, memang keterampilan ini kita serahkan kepada madrasah. Pilihan itu kan memang ada di anak. Kalau dulu Bu, keterampilan itu di rapotnya, di aplikasinya itu, di aplikasi rapot itu sesuai dengan SK. Kalau seumpamanya di sini mengajukan multimedia, boga atau apa, di rapot itu kunci di situ. Sekarang tidak, keterampilan langsung dikasih 6, jadi nggak ada bawahnya tuh, silahkan diisi sendiri. Isinya sendiri itu tergantung sini, silahkan memilih. Kalau sekarang yang lagi booming kan ini ya, coding ya, terus teknik kendaraan ringan TKR. Di sini kebetulan nggak ngambil ya, TKR nggak ada ya, nggak ada. TKR itu enak, TKR jenengan bisa kerjasama dengan Honda, dengan Yamaha. Apalagi, mohon maaf ya, apalagi sini nih deket jalan, dibuatkan satu ruang 6x6, bengkel, terus peralatannya MOU dengan Yamaha sama Honda, sudah pasti jadi, saya yakin. Sepakat ya? Pasti jadi, yakin Pak? Gitu. Karena apa? Masyarakat langsung melihat, masyarakat pasti langsung melihat. Oh, anak man, oh ini prakteknya. Sepeda motornya guru bisa diservis di situ. Lah kan ya. Ini saya ya anak saya tadi ini jalan provinsi dah. Oh iya Pak, oh iya, wes. Seharusnya TKR. Itu hanya usul saya. Tapi ini beliaunya kan lebih banyak ke multimedia. Multimedia monggo. Kembali lagi, semua pilihan ada di sini. Biasa disesuaikan dengan kemampuan di sini, kemampuan gurunya, ya, ketersediaan gurunya, sama minat anak-anak. Seharusnya kan dari awal anak-anak dibuat kuesioner, ya. Ini program keterampilan yang mau diinginkan. Nah dari situ nanti ketemu. Gitu. Sudah memang TKR-nya nggak ada. Nyusun mungkin itu mungkin ada lainnya. Gimana Bu Leli? Sampun? Oh nggih. Bapak Ibu yang lain monggo yang ingin bertanya. Bu Baik? Oh enggak. Bu Binti bertanya? Oh Pak Har, yang sepakat tadi monggo silakan. Mungkin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarul yang saya hormati kembali terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin terkait yang keterampilan. Tadi saya ketika dengan kaitannya dengan ini itu saya sepakatnya ini. Ketika kita melihat prospek ke depan itu, ya mungkin mudah-mudahan anak-anak ini nanti melanjutkan kuliah. Seandainya mereka itu terpotong di tengah jalan, maka mereka sudah punya keterampilan yang sementara ini ketika saya melihat pribadi itu kok ini itu sangat artinya diminati, nanti bisa bersaing dengan STM. Masalahnya sementara masyarakat yang ada di sini dan di mana-mana terutama di sini terutama itu biasanya kan anak-anaknya itu ketika mau kuliah karena faktor ekonomi sehingga mereka tidak dikuliahkan lebih baik nanti ketimbang tidak kuliah maka dimasukkan di STM dan itu jurusannya sudah tinggi. Akhirnya sekali lagi ketika melihat fenomena seperti itu maka saya kok cenderung ke ini itu. Meskipun toh ada mungkin di antara sekian anak itu yang nanti kepengen jadi hacker. Jadi hacker lah. Mungkin ada di perbandingan sehingga ada semacam perbandingan, ada semacam kolaborasi yang kita ngambil di segi dunia dia, kemudian di segi masalah internet dan sebagainya itu ya tidak hanya menulis di satu sisi di satu bidang, sehingga nanti anak-anak itu punya gambaran oh yang senang hacker berarti masuk di perbandingan, yang senang ke bengkel berarti masuk di bengkel, sehingga kita menunya letak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan SKS. Dengan SKS yang kemarin sudah kita tanyakan ke Pak Direktur, standarisasi untuk ya mohon maaf karena ya mungkin kita juga nggak tahu ya target
per semester itu kayak apa kita nggak tahu. Artinya SKS kita nggak tahu targetnya kayak apa, kurikulum silabusnya. Itu kita nggak tahu sampai mana. Kemudian yang kedua, NAPK itu juga sampai mana batasan-batasan yang harus kita tempuh, minimal itu bagaimana KKN-nya. Kemudian untuk yang MAPK dan keterampilan juga sama. Artinya sekali lagi mungkin ya secara pribadi juga kita masih ngambang. Ngambang itu kita bicara tahu target yang ingin dicapai oleh MAPK itu apa, oleh keterampilan itu apa, kemudian oleh SKS itu apa. Sehingga tadi dengan bicarakan bahwasanya perlu ada semacam komunikasi dengan teman-teman yang sudah SKS-nya sudah bagus, masuk ke perguruan tinggi juga sudah banyak. Itu yang mungkin perlu kita tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Untuk terkait dengan pembelajaran target itu sebenarnya sudah ada di Juknis semua. Pola-pola untuk SKS kan 6 semester tetap, 1 semester heterogen. Nanti percepatnya di 2, 3, 4, 5. Di semester 6 nanti gabung lagi dengan kakak kelasnya. Itu untuk SKS. Untuk yang keterampilan itu sistemnya Pak, dalam satu jurusan itu harus selesai, harus tuntas. Nggak boleh anak itu di tengah jalan sekarang ikut multimedia semuanya, terus besok karena dia ogah dia ngalih ke coding umpamanya. Nggak boleh. Jadi dalam satu jurusan harus tuntas. Jadi benar-benar karena adanya angket itu adalah ngunci mereka nanti. Nggak boleh sampai pindah ke lain program. Ngoten. Jadi ukurannya ke situ nanti. Untuk PK, saya kira standar di MAPK itu ada, insya Allah juga ada juknisnya. Berapa KKM-nya ada semua Pak. Oke, nanti kalau ada juknisnya Pak, sudah ada semua kok Pak. Nah, gunanya karena itu studi tiru Pak. Terus terang Pak, kami di Kanwil itu hal-hal teknis itu kita serahkan ke teman-teman untuk godok. Hal-hal teknis itu. Karena apa Pak? Kalau kami ngurusin teknis Pak, gak tuntas. Banyak teknisnya RA gimana, teknisnya MI gimana, yang lainnya nggak kecanda nanti, gitu. Jadi kita hanya sebatas regulasi itu, oh ini polanya seperti ini, kita diskusi dengan teman-teman, oh saya siap jadi piloting, oh saya siap jadi piloting gitu. Sudah, ada apa-apa langsung kita arahkan ke sini. Kalau kurmer itu untuk Alia, yang mohon maaf yang bagus itu Man Surabaya. Man Kota Surabaya itu bagus Pak. Sekarang di sana lagi dibuat kelas uji coba. Ini masih rahasia kata Pak Wardi. Kelas uji coba 2 tahun, hanya 2 tahun. Ada satu kelas hanya 2 tahun. Tahun ketiga, tahun terakhir di drill. Sudah nggak, mohon maaf ya, sudah nggak ikut pelajaran biasa. Ini tujuannya apa? Untuk nembus kedokteran di UNER, di Brawijaya. Jadi satu kelas ini hanya 2 tahun saja mata pelajarannya yang sesuai itu. Sisanya mau kemana? Ke ITS sudah di ITS. Tidak apa-apa Pak kayak gitu Pak. Monggo. Ini kan kurikulum merdeka nih. Monggo silahkan. Administrasinya silahkan Bapak atur. Administrasi silahkan Bapak atur. Sisanya untuk mencapai itu ya seperti itu tadi, monggo. Jenengan mau mulai sekarang ya silahkan. Jadi hanya 2 tahun saja, hanya 2 tahun. Setelah itu nanti anak-anak ketahuan, oh ini bakatnya di kedokteran, oh ini di teknik, oh ini di mana di IT umpamanya, oh ini di humas, udah didrill aja di situ materi-materi yang ada di perguruan tinggi ya. Udah itu. Nah itu nanti jadi semacam program. Administrasi ikut saja. Terus yang gak kalah pentingnya Pak ya, kemarin anak-anak yang memang potensi di KSM maupun Meres, tolong jenengan itu support, terutama wali kelasnya atau guru mapelnya.
Kalau memang anak ini punya bakat di riset, di KSM atau Olimpiade, jangan dibebani, mohon maaf nggih, jangan terlalu dibebani mata pelajaran yang lainnya. Fokus aja di situ. Toh anak ini kan nanti membawa nama baik madrasah kita. Ngoten, tolonglah. Jadi jangan sampai wah gak melok aku iki gini terus akhirnya dikasih 75. Ya jangan. Anak ini anak pinter, memang kita drill untuk mengangkat nama madrasah. Nah itu tolonglah. Itu karena kemarin ada kejadian yang SKS itu di Surabaya di MTS. Itu anaknya kan kebetulan dia di Aksioma sampai Porprov. Iya, Porprov lomba lari di sampai Porprov Pak. Tingkat itu sudah gak main-main kan, saingannya kan banyak itu. Loh, terus mau nilai PKN-nya tuh di bawah KKM. Iya kan, karena memang dia pelatnas, pelat prof, moro-moro. Oh enggak guru PKN ada guru PKN-nya. Sebentar. Kira-kira anak itu Bu ya, menurut jenengan dia di KKM atau di atas KKM Bu? Oh, di atasnya. Di atasnya Bu ya. Membawa nama baik kepada Nah ini kejadian beneran loh Pak. Remedi anak itu. Lah untungnya kepala ini ngomong, ya ini kita panggil loh. Kok iso di remedi loh? Dia tuh orang apa ya PKN-nya? Membawa nama madrasah, membawa nama baik kabupaten dan provinsi, membanggakan. Nilai-nilai Pancasila kan ada. Aduh, ini berarti sendiri ini guru PKN ya harusnya. Ya, itu ya Bapak Ibu G. Nyuwun tolong bener kalau mau sukses, fokus. Nyuwun tolong beneran. Ayo, ojo diganggu anak ini. Maksudnya komunikasi lah sesama guru. Tolonglah ini lagi meres, jangan diganggu dulu. Difokuskan di meres gitu loh. Biar hasilnya maksimal, gak setengah-setengah. Nah, yang terjadi di teman-teman, mohon maaf ya, di Mandua, MTSN 1, Malang, seperti itu. Free anak itu. Nggak dibebanin pelajaran lain, free. Ngoten loh. G, monggo. Mungkin ada lainnya mungkin. Mungkin ada lagi? Pak Har sudah cukup? Oh, nggih. Monggo Pak Arif. Oh, Pak Jibisri. Monggo. Apa Makali? Gimana Wali? Sudah cukup kelihatannya. Ibu-ibu juga sampun? Nggih, sampun nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dengarkan bersama tadi pemindaan dari Bapak Haji Syahrir Effendi. Semoga bisa memotivasi kita dalam mengembangkan madrasah ini ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak Ibu. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.